Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Bismillah. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ini udah pada sahur semua apa belum? Oke, monggo. Yang dereng sahur monggo sahur. Yang masih masak diterusno masake jandang mateng, tapi ojo keterusan kok gosong. Ya. Sing tasik tilem nggih pun ngoten. Ya pun tasik tilem ya. Cara nggugah nggih mboten saged. Nggih. Intine monggo sing sampun kersa damel sahur monggo nang sahur pokoknya. Karena ada banyak fadilah-fadilah di dalam sahur itu. Ada keutamaannya sendiri bagi orang yang sahur. Ada pahalanya sendiri bagi orang yang sahur. Karena memang ini dianjurkan agar kita punya tenaga untuk menjalani keseharian kita, menjalani ibadah kita di dalam bulan Ramadan, terkhusus di waktu-waktu di saat kita berpuasa. Yeah. Ini adalah bentuk baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak fadilah. Dan berbagai macam fadilah di dalam ubudiyah semua telah dijelaskan. Ya, di dalam Lubabul Hadis, di dalam kitab Lubabul Hadis yang insyaallah akan kita bahas kali ini. Ya. Sebagaimana kitab sebelumnya. Ya, kita akan membahas muqaddimah. Muqaddimah tetap akan kita baca, tetapi akan saya lanjutkan dengan fasal pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Tidak ada musuh kecuali mereka-mereka yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada khairi khalqihi, sebaik-baik ciptaan Muhammadin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarga beliau Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad semuanya. Amma ba'd, dan setelah semuanya, setelah ucapan basmalah, hamdalah dan juga sholawat, fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyah. Maka sungguh mengharap untuk daripada mengumpulkan kitab-kitab, mengumpulkan dalam kitab ini lil akhbarin nabawiyah, yakni khabar-khabar daripada nabi, khabar-khabar kenabian. Ya, maknanya apa? Hadis. Wal atharil marwiyah, dan athar yang tidak diragukan lagi. Bi isnadin sahihin wa thiqin. Wal atharil marwiyah, dan athar yang tidak diragukan. Athar itu apa? Berbagai macam hal. Ya. Anjuran-anjuran atau apa, tetapi itu kabar-kabar yang disampaikan oleh sahabat. Itu namanya athar. Para sahabat tabi'in ya, yang tidak keluar langsung dari mulut Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan kitaban ya, di dalam kitab ini
lil akhbarin nabawiyah wal atharil marwiyah. Ada tercantum kabar-kabar daripada Nabi, yakni hadis, dan juga kabar daripada sahabat Nabi yang dimana al-marwiyah tidak diragukan lagi. Ya. Apa yang tidak diragukan bi isnadin sahihin wathiqin, dengan sanad-sanad yang sahih, wathiqin, dan juga terpercaya. Jadi wis sahih wis pokoke. Ya. Nek wis krungu sahih iku wis jelas. Ya, wis pasti terpercaya ngoten. Gak usah diragukan lagi ngoten. Wis gampangane ngoten. Nek wis krungu sahih berarti wis terpercaya, gak perlu ono sing diragukan lagi. Nek diragukan lagi repot. Nggih. Fahadaftul asanidi, maka diikutkan sanad-sanadnya, wa ja'altuhu arba'ina baban, dan juga dikumpulkan arba'ina baban menjadi 40 bab. Jadi di dalam kitab Lubabul Hadis ada 40 bab, 40 fadilah, yang dimana fi kulli babin asyratu ahadits, yang dimana di setiap bab dari 40 bab ini itu mengandung 10 hadis. Wasammaitu, dan ya, jadi kitab Lubabul Hadis ini, oh ya, karangan daripada beliau Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Itu tercantum daripada beberapa hadis dan juga athar. Tercantum kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kabar-kabar dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terdapat, nah, dan semua daripada kabar dari Nabi maupun dari sahabat Nabi, semua itu tercantum dalam kitab Lubabul Hadis, dikumpulkan menjadi 40 bab, yang di setiap babnya terdapat 10 hadis, ya, terdapat 10 kabar. Wasammaituhu, ya, dan diberi nama kitab ini, dan kami beri nama kitab ini Lubabul Hadis. Nah, diberi nama Lubabul Hadis. Wa asta'inu billahil azimi 'alal qaumil kafirin, dan saya memohon billahil azimi pada Allah Ta'ala, dengan Allah yang Maha Agung, 'alal qaumil kafirin, dari kaum kafir. Saya memohon perlindungan dari Allah yang Maha Agung, 'alal qaumil kafirin, dari kaum orang-orang kafir. Di setiap mukaddimah itu pasti seperti itu. Diawali basmalah, dilanjutkan hamdalah, ya, dilanjutkan lagi sholawat, terus menjelaskan daripada garis besar kitab tersebut, dan di akhirnya pasti, di akhir dari mukaddimah ini maksud saya, itu pasti akan ada permohonan, doa dari penulis pengarang kitab ini. Setiap kitab itu pasti ada. Kenapa? Karena keseluruhan ini menunjukkan sebagaimana bentuk keikhlasan beliau pengarang, musannif, mu'alif kitab-kitab ini. Bentuk daripada keikhlasan beliau, yang dimana ini semata-mata memang hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, ya. Ya, semata-mata mereka itu mengetahui berbagai macam pengetahuan terbatas yang mereka miliki, berbagai macam hal-hal yang telah Allah berikan kepada mereka, itu semua itu dari Allah, dan kembalinya kemana? Iya, untuk Allah lagi, kembali kepada Allah lagi, gitu. Makanya dikatakan oleh mayoritas ulama, orang-orang terdahulu itu kitabnya itu viral, kitabnya itu apa ya, mencapai berbagai macam penjuru dunia ibaratnya. Begitu banyak manfaatnya, berkahi lah gampangan lek cara basa ngawasane niku berkahi, ya.
amarga napa ngene iku kuncine keikhlasan. Wis radeng pokoknya beliau-beliau ini mengarang kitab ditujukan lillahi ta'ala, udah selesai. Mereka mengarang kitab mengharap pertolongan Allah, mengharap perlindungan Allah, mengharap manfaat daripada kitab yang mereka susun ini dari Allah Ta'ala. Selesai. Maka ya ayo belajar nih, ajarkan ini, sebarkan ini. Silahkan, mafi muskilah. Ya selesai udah. Itu bentuk keikhlasan beliau. Karena keikhlasan beliau itulah kitab-kitab ini menjadi masyhur, ya, menjadi terkenal di kalangan banyak kaum muslimin itu. Tidak seperti halnya sekarang, kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu misal kayak nulis kitab atau apa, itu pasti ada apa ISBN atau apalah, ya, copyright atau apa, ya, harus bayar segini untuk cari originalnya gini. Ya, iki sing garai yang membikin kitab itu sepiro berkahi, ya, tidak seberapa berkahi, tidak seberapa memberkahi. Gini kok kurang ikhlas, ya. Bahkan ilmu, hatta ilmu, wis mbak gak usah bahas babakan, tidak usah membahas bahasan ilmu agama lah, ilmu-ilmuan, ilmu dunia atau itu, ya, ilmu kedokteran atau apapun itu, ya, itu ya biasanya terkadang ya tidak semua, mungkin ada beberapa juga, ya, bukan suudon atau apa, tapi ada beberapa. Ya semoga saja memang semuanya ikhlas lillahi ta'ala untuk daripada mengamalkan ilmu yang dia ketahui, menyebarkan ilmu yang mereka ketahui, untuk kebaikan bersama, untuk membuat orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Kan tujuan daripada ilmu itu. Tapi juga ada orang yang justru memanfaatkan ilmu yang dia miliki untuk mencari penghasilan. Boleh-boleh saja, tetapi ya alangkah baiknya untuk daripada kita men-share apa yang kita ketahui itu memang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apapun itu, selagi ilmu itu baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak bab, 40 bab, di setiap babnya terdapat 10 hadis, ya. Pun sekarang kita langsung masuk ke dalam al-babul awal, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama. Di dalam menjelaskan tentang fadilahnya ilmu dan juga ahli ilmu. Ya Allah, bismillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min ajki alfi raqabatin. Dudukmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 1 jam saja di dalam majelis ilmu, dan pada saat itu kamu tidak menyentuh yang namanya pulpen, alat tulis atau apalah, wala taktubu harfan khair, wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf apapun, ya, lebih baik, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min ajki alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 budak. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekolah Nabi gue serasa diragukan. Sebab kalau Nabi gue serasa diragukan, gue pasti sumbernya itu Nabi. Nek cara sik ragu, diwaca mana mukadimah. Makanya saya kemarin di dalam menerangkan kitab baca terus saya mukadimahnya, saya mengatakan kenapa mukadimah harus dikaji, karena tidak semua, ya,
hal, tidak semua sir rahasia daripada kitab ini itu tercantum di dalam inti pembahasan kitabnya, tetapi terkadang diletakkan, bahkan ada di dalam mukaddimahnya. Ini salah satunya ini. Ketika seseorang itu ragu terhadap daripada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini termasuk hadis maudhu, hadis hasan, ya, hadis dhaif atau semacamnya, atau bahkan hadis sahih, baca ke mukaddimah, ada dijelaskan di sana, ya, bahwasanya semuanya adalah hadis sahih, nggih, bi isnadin sahihin wa thiqin fa khadaftul asanid, dengan sanad sahih dan terpercaya. Fa khadaftul asanid, maka diikutkanlah sanad-sanadnya tadi, tercantum di sana. Ya, jadi wis gak usah diragukan masalah itu. Ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, bahwasanya hai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di dalam majelis ilmu dan kamu tidak menyentuh pulpen, tidak menyentuh alat tulis, ya, bahkan tidak menulis satu huruf apapun, khairun laka, maka itu lebih baik bagimu min ajki alif sanad, dari memerdekakan 1000 budak. Begitu istimewanya di dalam mencari ilmu. Begitu memuliakannya Allah terhadap ilmu. Makanya saya sepakat dengan perkataan daripada Gus-Baha, pernyataan daripada Gus-Baha. Ya, semoga Allah merahmati beliau, yang menyatakan bahwasanya meskipun al-adab terdapat sebuah kaidah, sebuah perkataan, al-adabu fawqa ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu, tapi mau nggak mau, ya, cara omongan Gus Baha ini gelem gak gelem ya panggaduran ilmu, ya, mau nggak mau tetap lebih tinggi ilmu, karena kita bisa mengetahui adab itu dikarenakan adanya ilmu, ya. Makanya saya lebih sepakat sesuai yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya adab itu buah daripada ilmu. Seseorang bisa dikatakan berilmu ketika dia memiliki adab, ya. Karena adab merupakan buahnya ilmu. Adab adalah bentuk daripada pengamalan ilmu. Itu saya sepakat itu, ya. Tapi kembali lagi untuk urusan kayak level-levelan tinggi, masih lebih tinggi levelnya, yakni ilmu daripada adab, ya. Dan hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah, begitu istimewanya fadilah daripada ilmu, manfaat fadilah daripada seseorang itu menuntut ilmu itu lebih istimewa, bahkan sangat banyak sekali. Bahkan hanya kita duduk 1 jam di dalam majelis ilmu tanpa menyentuh apapun, tanpa menyentuh alat tulis, bahkan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, kata Rasulullah. Istimewa. Begitu berapa besar pahala seseorang yang memerdekakan 1000 budak? Berapa besarnya? Tetapi kita hanya duduk di dalam majelis ilmu guna mencari ilmu, niat untuk daripada menghilangkan kebodohan, niat untuk daripada memperdalam ilmu agama, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan juga Rasul, berkumpul dengan para salafun saleh, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang dicintai Allah, waliullah. Tetapi kita mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang telah memerdekakan 1000 budak. Bahkan gak cukup itu, wa nadruka ila wajhil alim, dan pandanganmu terhadap orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik dari 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalannya Allah. Kita hanya memandang wajah ustadz kita, kiai kita, habaib kita, syekh kita, mursyid kita, itu sudah lebih baik daripada kita mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar? Ayo.
Ya, nek cara perhitungan berapa besar pahala orang yang mensedekahkan 1000 ekor kuda, orang yang memerdekakan budak 1000 budak, itu berapa besar? Gak cukup sampai situ. Wassalamuka alal alim, dan kau mengucapkan salam, engkau salam kepada orang alim. Khairun laka, itu lebih baik bagimu min ibadati alfi sanatin, dari ibadah 1000 tahun. Lo bayang nih, sak paket komplit wis nih. Fadilatil ilmi wal ulama, fadilah ilmu ambek ulama ya. Jadi ilmu iku wis dhuwur. Lek ono wong paham akan ilmu, pangkate pasti otomatis munggah. Sing munggahno sapa ya pangeran. Amarga pangeran memuliakan ilmu. Ya. Yeah. Makanya diwajibkan bagi kita untuk mempelajari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan kabeh. Lek ngaku muslim ngaji yo. Sekampangane ngoten. Lek ngaku muslim ngaji yo. Soalnya kamu cek ngerti panjenengan sedaya kula panjenengan nggih. Cek sedayanipun iku ngerti ngoten lho. Tatanane syariat nggih. Niku cek ngerti. Mboten pun anggar Islam KTP. Poso melok poso. Salat melok salat, nek apa disungkan lho repot. Nggih. Aja mek katut-katutan. Ayo dadi Islam sing temenan yo. Dadi Islam sing temenan. Ayo bareng-bareng kali kula sami-sami belajar nggih. Mencoba untuk daripada menjadi Islam yang baik dan benar. Masya Allah, kata-kata akhirnya. Nggih, jadi ini fadilani ilmu kalian ulama. Sampean nek pun gelem lungguh nek jero majelis, terus gelem nyawang, mau melihat. Ya. Ketika kalian itu mau duduk di dalam suatu majelis, mau melihat orang alim, memandang wajah orang alim dengan penuh rasa kasih dan sayang, rasa takdim, rasa hormat, rasa cinta, mahabbah, siapapun itu tanpa pandang bulu, ketika dia memiliki ilmu agama, dia baik, dia mengikuti daripada syariatnya Allah, dia mencontohkan, mengamalkan daripada apa-apa yang telah disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah, maka ikutilah dia, pandanglah dia, cintailah dia. Dan ketika engkau telah melakukan hal tersebut dan juga engkau mengucapkan salam kepada para ahli ilmu, para alim ulama, di dalam suatu majelis kalian melakukan ketiga hal ini, duduk dalam suatu majelis, memandang wajah orang alim dan mengucapkan salam kepada orang alim, maka kalian mendapatkan hal yang luar biasa, yang komplit tadi, mendapatkan pahala daripada sebagaimana orang yang memerdekakan 1000 budak, terus mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mensedekahkan 1000 ekor kuda, dan juga mendapatkan pahala daripada ibadah orang seperti halnya ibadah seseorang yang lamanya 1000 tahun. Bayangkan, ya Allah ya Rabbi, istimewa banget. Intinya istimewa banget, Masya Allah. Makanya aja sampai ngenyek ilmu, jangan sampai keluar dari mulut kita, meskipun kita gak gelem ngaji ya wis, tapi jangan sampai keluar dari mulut kita perkataan apa gunanya ngojang ngaji. Apa gunanya ngojang ngaji tapi awakmu sik ra iso ngajeni wong liya? Apa gunanya kon ngojang ngaji lek atimu durung resik? Apa gunanya ngojang ngaji tapi ora ono manfaate kayak dirimu? Ra iso nguripi kowe, ndak bisa menghidupi kehidupan. Jangan sampai keluar kata-kata yang penuh penghinaan terhadap ilmu dan ahli ilmu ini. Jangan sampai. Ya, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Jangan sampai kita membenci hal tersebut. Nggak mau ngaji maka silahkan, itu pilihan kita. Ya, itu pilihan kita. Kalau mau ngaji alhamdulillah, kalau nggak mau ya udah gitu. Jangan sampai
keluar, pokoknya jangan sampai. Jaga lisannya, karena lisan bisa merusak banyak hal. Dari lisan kita ini bisa merusak banyak hal, meskipun teksturnya lembut ya, bentuknya lembut ya, kelihatannya kayak kecil ya, tetapi kalau kita salah menggunakannya, wah, bisa lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada golok, lebih panas daripada api. Ini lekit banget, lowor rasanya, size tuh ya. Makanya ayo dijaga lisan kita, jangan sampai lisan kita itu menyakiti hati orang lain, apalagi naudzubillah sampai menyakiti hati orang alim, orang ahli ilmu, yang dimana kita ini nggak pantas untuk mendikte, untuk mengoreksi orang ini ahli ilmu atau enggak, nggak pantas asli. Kita nggak tahu kapasitas dia, yang tahu hanya dia sama Allah Ta'ala gitu loh. Jadi kalau nggak ada prinsip ngeten ya, monggo lek jenengan tiru. Kalau nggak ada prinsip niku pancet nomor 1 wis ngormati ingkang paling tuwa. Ngormati wong iku ndelok umur, wis ningali umur. Cuma catatannya ngeten, kula ningali umur, lek ketemu, kalau ketemu saya itu melihat umur, kalau ketemu orang yang lebih tua, saya itu selalu memikirkan satu hal. Beliau-beliau ini itu sudah tua, hidupnya lebih lama dari saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya ya, amalnya lebih bermanfaat dari saya. Itu yang saya pikirkan. Terus sebaliknya, kalau saya melihat seseorang yang lebih muda dari saya selalu melihat anak ini baru lahir, anak ini baru masih muda, lebih kecil dari saya, bahkan jauh lebih kecil dari saya. Dia dosanya masih sedikit ya, dia dosanya masih sedikit. Ketidaktahuannya menjadi penyebab Allah memaafkan dirinya di setiap perbuatan-perbuatan yang beresiko mendapatkan dosa tadi. Intinya seperti itu, cara memandang, menjaga diri agar kita tetap tawadhu, tidak sampai takabur, tidak sampai sombong, tidak sampai merasa ujub, berbangga diri. Itu prinsipnya, melihat orang itu dengan umurnya, dengan catatan tadi, ketika dia lebih tua berarti dia lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pahalanya. Kalau lebih muda, dia lebih sedikit dosanya, dia lebih sedikit beresiko untuk masuk ke dalam nerakanya Allah, dia lebih banyak menjadi penyebab dimaafui segala hal-hal yang beresiko dosa pada dirinya, diampuni segala dosanya, lebih mudah, lebih kabul doa-doanya, lebih kabul, lebih makbul, lebih gampang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Udah seperti itu ya. Jadi intinya satu, jangan sampai kita meremehkan yang namanya ilmu dan juga ahli ilmu, dan juga jadikan ini sebagai penyemangat kita di awal Ramadan, di awal masuknya bulan Ramadan ini, untuk daripada memperbanyak mendalami ilmu-ilmu agama, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana tadi di dalam beberapa hadis, siapa orang yang duduk dalam suatu majelis, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana memerdekakan 1000 budak. Dan barang siapa memandang wajah orang alim, dia akan mendapatkan pahala yang setara, kebaikan yang setara dengan orang yang mensedekahkan 1000 ekor kuda. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada orang ahli ilmu, kepada orang alim, itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan ibadah selama 1000 tahun. Ya. Sebenarnya banyak sekali fadilah ilmu dan juga ulama di dalam kitab Lubabul Hadis. Cuman dia karena keterbatasan waktu, kita coba juga kejar waktu untuk menghatamkan daripada kitab ini, berbagai macam kitab di bulan Ramadan ini. Maka sedikit banyaknya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu saat ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas fadilah daripada kalimat la ilaha illallah gitu.
Insya Allah semoga yang sedikit ini bisa membawa berkah manfaat untuk kita semua. Dimudahkan kita di dalam menuntut ilmu agama Islam, dimudahkan rezeki kita, dibukakan pintu rezeki pada diri kita dan juga keluarga kita, dan juga dimudahkan kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, dimudahkan di dalam pengamalan ilmu-ilmu kita, dimudahkan kita untuk berbanyak ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini, yang dimana setiap ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga niat kita, hadirnya kita di dalam mempelajari ilmu agama di dalam forum ini, dalam majelis ini, menjadi penyebab Allah untuk mengampuni sebagai berbagai macam dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita mendapatkan syafaat berkati ilmu, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterimanya kita sebagai umat beliau dan dikumpulkannya kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.